Halo teman sahamsukses.com, selamat datang di online kelas sahamsukses.com. Saya Purnomo Soni, co-founder sahamsukses.com yang akan menemani teman sukses untuk belajar saham ke depannya. Online kelas ini nanti akan dibagi menjadi banyak video dengan durasi antara 3 sampai 15 menit. Setiap video nanti ada nomor dan ada judulnya. Teman sukses nanti bisa melihat video, mempelajari video berdasarkan urutannya. Harus urut, jangan melompat-lompat. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Apabila ada materi yang kurang dipahami, teman sukses bisa langsung kontak nomor di bawah ini supaya nanti kita bisa diskusi. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih karena telah memilih Saham Sukses sebagai mitra belajar teman-teman semua. Saham Sukses, cara cerdas sukses di bisnis saham. Teman sukses, sebelum kita belajar lebih jauh, saya ingin mengulang kembali pemahaman tentang saham. Supaya teman-teman semua paham benar nih, apa itu saham. Bagaimana resikonya, bagaimana hukum syar'inya bagi yang muslim, bagaimana dukungan pemerintah dan sebagainya. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan ngomongin definisi saham. Saham itu bisa diartikan sebagai instrumen finansial atau surat berharga yang menjadi bukti bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Misal ada perusahaan, sebut saja Toko Budi. Toko Budi ini nilainya 1 miliar. Jadi meliputi bangunan, barang-barang, aset, dan sebagainya. Nah, si pemilik Toko Budi, yaitu si Budi, ingin mengembangkan usaha. Misalkan membuka cabang di kota lain. Kemudian survei itu si Budi. Ternyata untuk membuka toko di tempat lain itu dibutuhkan dana 500 juta. Sementara si Budi cuma punya duit cash 300 juta. Maka opsinya si Budi ini kredit sama bank, utang bank. Atau opsi kedua, dia ngajak temannya untuk ikut gabung di bisnisnya. Jadi katakanlah si Budi ini menjual aset atau kepemilikan di toko itu. Misalkan si Budi ngajak Wati dan Andi, masing-masing dari mereka store 100 juta. Nah, itulah yang disebut dengan saham. Jadi, toko Budi yang baru tadi, itu bukan punya Budi semata, tapi punya Budi, Andi, dan Wati. Dalam hal ini, Budi punya kepemilikan 60%, karena dia setor 300 juta, dibagi 500 juta modal semuanya, sehingga 60%. Sementara si Andi sama si Wati masing-masing punya 20%. Karena mereka setor 100 juta dari 500 juta yang diperlukan sebagai modal. Nah, itulah gambaran sederhana tentang saham, teman sukses. Di pasar modal Indonesia, ya sama seperti ini prinsipnya. Tetapi nggak segampang itu. Prosesnya panjang. Ada pengawasan dari pemerintah. Dalam hal ini, OJK, Bursa, dan seterusnya. Ada banyak lembaga yang mengawasi proses sehingga sebuah perusahaan bisa menjual sahamnya kepada publik atau kepada masyarakat umum. Tetapi sayangnya, teman sukses, sampai hari ini masih banyak yang punya persepsi salah tentang saham. Banyak yang mengatakan bahwa saham itu haram atau judi, atau ribet, sulit, modal khusus, waktu khusus, atau waktu khusus. Wah, saya nggak bisa ini karena saya harus ngajar, misalkan seorang guru. Saya nggak punya waktu mantengin laptop setiap saat, gitu kan. Banyak yang berpikir saham itu harus mantengin laptop. Ada juga yang berpikir bahwa saham itu harus modal besar. Wah, saham itu kan bisnisnya orang kaya. Ini modal besar nih.
Padahal semuanya itu bisa kita jawab bahwa itu semua adalah salah. Yang pertama, kita ngomongin haram. Kita ngomongin fikih muamalah. Saya berpatokan pada MUI. MUI melalui Dewan Syariah Nasional telah membuat fatwa dari tahun 2003, tepatnya nomor 40 tahun 2003, tentang pedoman pasar modal. Di situ disebut bahwa saham atau pasar modal itu boleh. Itu yang pertama. Selanjutnya, pada tahun 2020 kemarin, baru kemarin nih, DSN MUI juga bikin fatwa nomor 135. Kali ini fatwanya langsung merujuk kepada saham. Jadi saham itu adalah instrumen investasi yang boleh diperdagangkan oleh Muslim. Jadi dari dua dasar ini menurut saya sudah tidak ada perdebatan tentang fikih muamalah atau hukum syar'i dari saham. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, persepsi-persepsi negatif tadi itulah yang membuat masyarakat Indonesia itu alergi terhadap saham, Bapak Ibu sekalian. Alergi, mereka nggak mau. Padahal negara maju itu adalah negara yang rasio pemanfaatan sahamnya atau pasar modal oleh penduduknya cukup tinggi. Singapura 40%, Malaysia 30%, Korea Selatan 25%. Indonesia baru 2,4%. Lihat betapa jauh tertinggalnya kita dengan negara-negara maju. Oleh karena itu, ya sampai hari ini kita masih negara berkembang. Karena menurut Bu Menteri Keuangan, yang membedakan negara maju dan berkembang adalah pemanfaatan asetnya oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia masih giat bekerja keras, tapi asetnya tidur, kurang lebih begitu. Bu Menteri Keuangan menyampaikan. Hal-hal tadi itulah persepsi-persepsi negatif itulah yang membuat fenomena di masyarakat Indonesia. Ada satu fenomena menarik. Banyak orang berpikir bahwa emas dan deposito itulah investasi yang tepat. Mereka bilang seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan Bapak-Ibu sekalian, saya tanya nih, bila saudara punya uang 500.000 sampai 50 juta, supaya aman dan tumbuh, maka saudara akan menyimpan dalam bentuk apa? Yang pertama tabungan, yang kedua deposito, yang ketiga emas atau perhiasan. Saya yakin hampir semuanya akan menjawab emas atau perhiasan. Padahal di sini ada lainnya. Apa itu lainnya? Mari kita lihat. Nah, ini adalah fakta, data yang saya ambil dari Bursa Efek Indonesia. Bagaimana pertumbuhan dari saham, obligasi, deposito emas, dan tabungan. Lihat, yang tertinggi saham. Luar biasa. Saham. Sementara emas itu hanya di nomor 3. Kalah sama obligasi masih. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Bahwa saham itu memiliki return yang paling besar dibandingkan instrumen investasi yang lain. Ada data menarik lagi tentang saham. Nih, teman sukses ada yang tahun 93 sudah teman sukses apakah tahun 9 ada data dan fakta menarik lagi nih. Honda Tiger. Honda Tiger itu rilis pertama tahun 93. Andaikan ada seseorang tahun 93 itu membeli Honda Tiger, harganya 8 juta. Kalau tahun 93 beli Honda Tiger, saya yakin Hondanya udah nggak ada, sekarang motornya udah nggak ada. Jadi barang rongsok entah di mana. Sementara bila uang 8 juta itu dibelikan sahamnya Astra, waktu itu harganya 16.000 per lembar, dan berkali-kali mengalami stock split atau pemecahan saham, sehingga pada tahun 2017 nilai Honda Tiger tadi atau nilai saham yang kita beli awalnya 8 juta menjadi setara dengan Honda HR-V atau setara kurang lebih 447. Ini belum termasuk dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah bagi hasil perusahaan.
Nah, sementara yang slide ini adalah Unilever. Siapa yang nggak kenal Unilever? Saya yakin semua teman sukses di sini pasti punya produk Unilever di kamar mandinya atau mungkin di dapurnya. Entah shampoo, sabun, mungkin kecapnya, dan seterusnya. Perhatikan, ini apabila seseorang rutin menabung Unilever 500.000 saja per bulan selama 11 tahun, dari tahun 2005 sampai 2016, maka uangnya itu menjadi 341 juta rupiah. Sementara bila ada deposito dengan bunga 6%, nilainya hanya 105 juta rupiah. Perhatikan bedanya, jauh sekali bedanya. Nah, inilah konsep yuk nabung saham yang dikenalkan pemerintah untuk persiapan masa pensiun, untuk persiapan masa kuliah, anak-anak kuliah, dan seterusnya. Jadi saham ini jelas ada, perusahaannya ada. Ini bukan barang yang nggak ada, ini ada. Unilever ada. Teman sukses semua menggunakan produknya gitu kan. Yang lebih gede lagi, contoh ini saham Japfa. Japfa itu pakan ternak. Dalam setahun dia naik 244%. Bandingkan, ini apabila uang ini bandingkan dengan deposito, untuk mencapai 244% itu butuh waktu kurang lebih 50 tahunan kurang lebih. Japfa. Sementara ada saham lagi Pipro, PT Properti, ini anak perusahaannya PT PP BUMN, yang dalam setahun itu naik 672%. Bandingkan dengan deposito. Maka deposito butuh waktu 100 tahun lebih untuk mencapai return 672% di saham setahun. Itulah Bapak-Ibu sekalian. Inilah the power of saham, teman-teman. Dan jangan salah, pemerintah itu ikut mengkampanyekan saham. Tepatnya pada tahun 2015 atau 12 November 2015, Wakil Presiden Yusuf Kala telah meluncurkan kampanye Yuk Nabung Saham. Jadi, saham ini sudah didukung sama pemerintah, teman-teman. Saham ini sudah menjadi program pemerintah. Jadi sekarang bukan waktunya lagi yuk nabung di deposito. Tapi sekarang nabungnya yuk nabung di saham. Nah, demikian video pertama ini. Nanti di video kedua saya akan membahas prinsip keamanan saham. Aman nggak sih? Jangan sampai nih kita udah nabung saham banyak, ternyata nggak aman gitu kan. Nanti kita akan bahas di video kedua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalam.